Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan mata kuliah matematika diskrit ini. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-13, dan di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tema pohon atau tree. Nah, kalau kita berbicara tentang pohon atau tree ini, sebenarnya kita berbicara tentang materi yang merupakan kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, ya, ini tentang graf, ya. Pohon adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ya, jadi definisi dari pohon itu adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit, ya, graf tak berarah terhubung, ya, perhatikan. Jadi pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Oke, perhatikan, kita ada punya 3 graf nih. Nah, ini G1, G2, dan G3. Nah, dari G1, G2, dan G3 ini, maka kita bisa melihat bahwa G1 dan G2 ini adalah pohon, sedangkan G3 bukan pohon. Kenapa? Nih, perhatikan. G1 ini notnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Ya, dia tidak memiliki sirkuit. Ya, kemudian G2 kita lihat A, B, ya, C, E, B, E, D, F. Ini juga tidak ada sirkuit, sehingga G1 dan G2 itu kita namakan pohon. Sedangkan G3, perhatikan, kita menemukan satu sirkuit. Jadi sirkuit itu kalau kita berpindah dari satu not menuju ke not lain dan kembali ke not awal, itu membentuk satu lingkaran. Ini ada satu sirkuit, yakni A, F, dan D. Ini kan satu sirkuit ini. Sehingga G3 ini tidak termasuk pohon. Ya, tidak termasuk pohon. Sekali lagi yang perlu Anda perhatikan bahwa definisi dari graf tadi adalah definisi dari pohon tadi adalah graf tidak berarah yang terhubung. Nah, ini kan semuanya terhubung nih, perhatikan ya. Ini terhubung semua kan ya, A, B. Nah, ini terhubung. Tetapi dia tidak ada, ya, di sini tidak ada sirkuitnya. Jadi G1 dan G2 ini adalah pohon, sedangkan G3 bukan merupakan pohon. Karena apa? Karena di G3 itu kita ketemu satu sirkuit. Ini sirkuitnya. Ini ada sirkuitnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian dari pohon-pohon tadi, kumpulan pohon atau kumpulan graf tak berarah terhubung yang tidak memiliki sirkuit tadi berkumpul, sehingga dia membentuk yang dinamakan hutan atau forest, ya. Hutan atau forest. Sehingga hutan atau forest itu adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang. Kita melihat ada 3 graf tak berarah, ya. Di mana di antara ketiga graf ini yang termasuk hutan? Oke, perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan definisi tadi ya,
Nah, ini adalah gambar dari hutan. Kenapa? Ini ada pohon satu, ya kan? Ini ada pohon juga. Sehingga kumpulan dari pohon ini dia membentuk yang namanya hutan. Ya, kumpulan dari pohon itu membentuk namanya hutan. Dan ini tidak saling terhubung ya, perhatikan antara graf 1 ya, antara pohon 1 dengan pohon 2 ini kan tidak terhubung, dan pohon 3 ini kan saling lepas. Tetapi mereka ada di dalam satu komunitas atau dalam satu wilayah atau dalam satu area. Sehingga inilah yang disebut dengan hutan. Oke, kemudian ada beberapa sifat pohon yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, misalnya T itu adalah V dan E. Masih ingat ya, V itu apa? Ya, ini ada, berarti ini kan graf ya. Ini ada V dan E. Itu ada node dan ada edge. Ya. Ada titik dan ada sisi. Oke. Graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah n. Perhatikan, maka semua pernyataan di bawah ini ekuivalen, dimana T adalah pohon. Pohon adalah ya, graf tak berarah yang tidak saling terhubung dan tidak membentuk sebuah sirkuit. Setiap pasang simpul dalam T terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi ada sisinya ya. T terhubung dan memiliki sisi jumlah M sama dengan N1. Jadi kalau ada 10 node, nah ini nomor 3 ini ya, misalkan ada 10 node, maka jumlah sisinya berarti 10 min 1 sama dengan 9 sisi. Ya. T mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kemudian yang 6, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Oke, kita mungkin bisa melihat dari sini ya sifat. Oke, ini pohon tadi ya. Jadi kita bisa saksikan dari pohon-pohon ini karakteristiknya, sifat-sifatnya tadi. Nah, ini G dari poin 1 sampai dengan poin 6 yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, kemudian yang berikutnya kita mengenal yang namanya pohon merentang atau pohon rentang. Jadi misalkan kita ketemu graf di mana isinya itu adalah V dan E. Jadi graf yang isinya itu adalah V dan E, karena graf itu pasti ada V dan E ya. V itu adalah node, E itu adalah edge atau sisi. Adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon. Ya berarti ya, kalau bukan pohon terdapat beberapa sirkuit kan, karena jadi sebuah graf yang memiliki sirkuit jadi dia tidak disebut pohon. G dapat diubah menjadi pohon T V1 E1 dengan caranya kita merubah satu graf tadi yang bukan pohon adalah dengan memutus sirkuit-sirkuit yang ada secara berulang-ulang, disebut pohon rentang atau spanning tree. Oke. Contohnya ini ya. Contohnya perhatikan. Nah, ini misalkan penerapan pohon rentang itu bisa kita lihat pada pemeliharaan jalan raya. Contohnya itu di atas gambar ini adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 kota. Ini anggaplah ini adalah sebuah jalan raya yang menghubungkan 4 kota. Jadi kota A, kota B, kota C, kota D. A, B, C dan D. Ya kan? Kemudian karena karena biaya terbatas sehingga pemerintah akan mempertimbangkan hanya memelihara atau merenovasi jalan-jalan sedikit mungkin sehingga keempat kota ini masih bisa terhubung satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Maka
Nah, caranya dibuat seperti itu ya. Jadi ada akhirnya dibuat cara ini. Ini kan tetap menghubungkan 4 kota kan ya. A, B, C, D. Sehingga daripada memelihara 4 jalan, ini ada 4 sisi nih. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Nah, dengan model seperti ini maka bisa lebih efisien. Oke. Kemudian kita akan mengenal beberapa istilah dalam pohon rentang. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 pohon rentang. Dari teorema di atas, graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon rentang itu sendiri. Jadi kalau kita ketemu sebuah graf yang tidak ada sirkuitnya, maka itulah yang disebut dengan pohon rentang itu sendiri ya. Jadi syarat pohon tadi tidak mengandung sirkuit, tetapi di sini pohon rentang itu ya, dalam pohon rentang kita justru melihat nanti graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon rentang itu sendiri. Sedangkan graf yang mengandung sirkuit, pohon rentangnya diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada. Sehingga kita bisa mengenal beberapa istilah dalam pohon rentang atau spanning tree ya. Ada nanti kita mengenal cabang, ada mengenal tali hubung atau cord and link, ada juga mengenal komplement. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pohon rentang minimum. Graf tidak terhubung dengan K komponen, M buah sisi, dan N buah simpul. Perhatikan. Ya, graf tidak terhubung dengan K komponen, M sisi, dan N simpul. Sehingga kalau kita mencari cabang sama dengan N dikurang K. Berarti simpul dikurang komponen. Ya. Jumlah tali dikurangi hubung sama dengan M minus N plus K. Oke. Ini kalau kita nanti melihat kita langsung cari contohnya saja. Misalkan kita mau mencari jumlah rentang minimum atau minimum spanning tree. Maka kita akan melihat bahwa graf itu sudah memiliki bobot ya. Artinya ada sisi-sisi yang nah kita langsung ke sini aja, langsung ke contoh nih. Nah, kita perhatikan ini. Ini adalah salah satu studi kasus di mana contoh dari pemerintah akan membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Karena biayanya mahal, maka pembangunan jalur ini tidak perlu menghubungkan langsung 2 buah kota, tetapi cukup membangun jalur kereta seperti pohon rentang. Karena dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari 1 pohon rentang, maka harus dicari pohon rentang yang mempunyai jumlah jarak terpendek. Jadi kita harus mencari jarak terpendek. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus memutuskan beberapa sisinya. Ya. Maka kita harus mencari jalan terpendeknya itu bisa menggunakan beberapa cara. Ya, setidaknya kalau di sini kita akan menyelesaikan kasus ini. Ini adalah kasus. Ini anggaplah sebuah kota yang ada jarak, akan dibangun rel kereta api. Bagaimana caranya agar terhubung setiap kota ini dan tetapi kita bisa mendapatkan jalur terpendek, karena kalau pembangunan jalan semakin panjang tentunya biayanya akan semakin besar. Caranya kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ada beberapa teori sebenarnya ya, diantaranya dengan menggunakan algoritma prim, ada algoritma Kruskal. Ada juga beberapa cara yang lain ya, ada
Warshall, dan ada juga cara yang lain. Nah, tapi di sini kita akan membahas dua saja, yakni menggunakan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, khusus untuk dua materi algoritma Prim dan algoritma Kruskal ini akan saya jelaskan nanti pada video selanjutnya.